Kalau kita memelihara betul itu juga bisa jadi latihan yang bisa signifikan hasilnya. Jadi terima masalah dinding, gitu kan? Direktur di masalah dinding, kemudian teater harus mentaskan, saya bikin naskahnya, lomba-lomba. Saya tuh sering ikut lomba. Dari lomba kelas meeting antar sekolah aja, hanya sekedar kelas meeting itu saya ikut lomba. Nulis artikel. Kalah dan menang nggak penting, yang penting ikut. Pernah juga ikut lomba Jawa Tengah, masuk finalis. Dari situ, dari awalnya dari hobi, serius menulis. Maksudnya serius itu sudah ada deadline dan sudah ada insentif yang jelas, ada fee yang jelas. Itu ketika saya kuliah di Kairo, di Al-Azhar, ketika kurang biaya, ya kan? Terus kemudian saya ikut tim penerjemahan, terjemah dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, baik itu karya fiksi maupun non fiksi, ya kan? Banyak non fiksinya gitu. Kitab klasik maupun kontemporer, termasuk kitab klasik itu yang pernah saya terjemahkan tuh Miftah dari Sa'adah 2 jilid Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu. Kemudian juga yang kontemporer ada bukunya Said Hawa Ar-Rasul, ya, itu saya juga terjemahkan. Terus buku-buku yang fiksi itu novel, ya, novel dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan. Di antaranya novelnya Syed Kailani, Ikhlas Ilallah. Ternyata dari menerjemah itu, Bu, Pak, itu saya merasa bahwa Allah itu menggemblengnya lewat itu. Karena menerjemah dari bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris itu pertama memerlukan waktu, ada deadline yang jelas, ya kan? Dan perlu nafas panjang. Misalnya buku 200 sampai 250 halaman dikasihkan ke saya, 1 bulan harus selesai. Ada deadline-nya, 1 bulan harus, otomatis kan ngejar kan, 200 halaman itu harus selesai 1 bulan ya. Terus siang malam gitu kan. Teman-teman pada main dan sebagainya, ya saya bisa main, saya harus terjemahkan saya kan. Harus mengendalikan diri betul gitu kan. Nggak bisa ikut teman-teman musim panas, teman-teman pada main kemana, ke Alexandria, ke Luxor, saya harus terjemah. Saya harus di kamar. Ini kemudian proses pengalaman ini kemudian saya masukkan dalam novel Ayat Cinta. Dikasih Fahri, dia terjemah sendiri. Itu hanya menulis pengalaman sendiri aja di situ. Ya. Ini ternyata saya baru nanti terasakan itu ketika sudah mulai nulis sendiri itu, oh itu cara Allah menggembleng. Cara Allah menggembleng. Tengah malam sampai tengah malam, kalau detail ini belum selesai kan nggak tenang, harus terus sampai kadang menjelang subuh, ya kan? Kemudian kadang 12 sampai subuhan, terus sebentar kerja bangun lagi, ya. Terus begitu sampai selesai baru senang kan gitu kan. Kan 1 halaman itu dihargai $1, gitu. Berarti baru selamat dapat $200, zaman itu masih di kayak dolar itu masih 16-an ribu ya, masih lumayan lah. Masih 11 kan. Dari situlah saya mulai secara profesional menulis, tapi tetap saya cerpen juga, cerpen dimuat di Anida. Kalau dimuat di Anida saat itu saya tidak mengharap insentif cuma sedikit, 100.000 dikirim ke Kairo habis di jalan. Seringkali saya kirim ke adik saya di pesantren, senang lihat adik saya itu kirimin, ada wesel gitu kan, dapat kiriman gitu kan. Dimulai dari situ. Terus kemudian saya juga nulis puisi. Di Kairo saya juga diminta untuk jadi koordinator sastra Islam IJMI Kota Kairo, Ikatan Kehidupan Muslim di Kota Kairo. Dan di situ kemudian saya juga bikin pementasan di Kairo, bikin pementasan terkenal, pementasan serius itu dramanya Yusuf Kordowi. Jadi waktu itu punya drama bagus sekali, judulnya Al-Alim Berfadliyah, Sang Kiai dan Sang Durjana.
saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kemudian saya pentaskan di Kairo. Nah, mementaskan drama dan mementaskan teater itu Pak, itulah latihan menyutradarai yang kecil itu di situ, latihan menyutradarai-darainya. Nanti akan berguna ketika saya diminta untuk menyutradarai film Dalam Merah Cinta. Ya kan? Itu memang saya masih ya Allah semua yang dulu saya nggak terbayang bahwa dulu nanti saya akan apa itu menyutradarai film gitu kan. Ya, pikiran saya kan saya ada jurusan hadis nih, pulang aja. Yang ngajar betul juga, saya juga pulang mau ngajar. Nanti pulang juga saya ngajar di madrasah yang negeri, ngajar di apa itu universitas juga. Gitu kan. Oke, masih di Kairo, saya terjemah, kemudian nulis cerpen, nulis puisi juga. Puisi saya juga dimuat di Kuala Lumpur, ya kan? Pernah diundang mengucapkan puisinya di Kuala Lumpur, ya kan? Sama dengan penyanyi dunia lainnya. Pulang ke Indonesia, awal-awal pulang ke Indonesia itu saya nulis 3 buku. Ya, ini berarti di luar terjemahan, di luar karya bersama. Satu buku saya sendiri, yang pertama itu judulnya Ketika Cinta Berbuah Surga, kemudian Di Atas Surga Cinta, dan Pudarnya Pesona Cleopatra. Ini 3 buku sudah terbitkan. Kemudian saya kecelakaan pas saya hadir di Jogja. Saya pulang ke Semarang pakai kendaraan roda 2, balik ke Jogja pakai roda 2 juga, sampai di dekat terminal Melati Sleman, terminal Jombor, kecelakaan, nabrak roda 4, bangun-bangun di rumah sakit, kaki kanan patah, harus dioperasi. Intinya kemudian setelah dioperasi kan masa penyembuhan, pakai krep gitu. Orang tua bilang kamu nggak boleh ngajar, harus di rumah. Akhirnya kembali ke Semarang di rumah. Di rumah nggak ngapa-ngapain, temenin kita aja. Di rumah, benar-benar di rumah nggak ngapa-ngapain. Ya ini cara Allah apa itu mengaturnya itu. Dan Allah kemudian apa itu menggerakkan dengan apa itu rasa bosan yang luar biasa kan, tiap hari di kamar, ruang tamu, kan nggak bisa ngapa-ngapain kan, gitu kan. Akhirnya saya merasa saya harus nulis sesuatu, ini saya belum habis, ini saya harus nulis sesuatu. Kemudian saya nulislah yang kemudian jadi novel Ayat-Ayat Cinta. Jadi novel Ayat-Ayat Cinta yang kemudian Kiamat Bersambung di Republika. Kemudian Allah atur semuanya, booming, dan banyak pihak yang datang ingin memfilmkan Ayat Cinta. Ayat Cinta difilmkan, booming filmnya, alhamdulillah. Ya kan? Kemudian saya bikin karya berikutnya Ketika Jannah Bertasbih, booming. Tasbih 2 juga booming, alhamdulillah. Kemudian difilmkan juga, dan saya minta untuk saya ikut dari awal sampai akhir. Saya jadi belajar menyutradarai karena di sampingnya baru umam terus dari awal sampai akhir sampai finishing. Ya kan? Kemudian bikin Dalam Mihrab Cinta, booming juga, alhamdulillah. Dalam Mihrab Cinta kemudian apa itu? Saya diminta untuk menyutradarai sendiri dan saya sutradarai film Dalam Mihrab Cinta. Bikin Zahrana, booming juga, alhamdulillah. Yang baru kemarin beberapa yang lalu itu difilmkan Zahrana. Juga akhirnya juga bikin apa itu? Sinetron untuk Ramadan. Jadi ini sedikit cerita bagaimana masuk ke dunia penulis, sampai kemudian juga apa itu membuat skenario dan menyutradarai sendiri. Oke, itu Pak. Iya. Terima kasih. Ada lagi? Ustaz mau nanya ini apa? Yang Miftahus Sa'adah itu bukan terjemahan juga ya? Iya. Berarti yang terjemahannya itu kunci kebahagiaan, kunci kebahagiaan. Iya. Kadang-kadang tapi itu mungkin tidak orang juga terjemahkan ya. Kalau saya yang diterbitkan oleh Bank Syariah. Oh, oke. Oke. Itu. Karena kadang-kadang satu buku juga ada terbit lain.